Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk tetap mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap di rumah saja apabila tidak ada keperluan yang mendesak yang mengharuskan kita keluar rumah ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Nah, untuk materi kali ini, Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur dan struktur pembangun cerpen. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami unsur-unsur dan struktur pembangun cerpen. Kemudian, siswa juga dapat mengidentifikasi teks cerpen berdasarkan unsur-unsur dan struktur pembangunnya. Setelah itu, siswa dapat menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur dan struktur pembangun cerpen yang baik dan benar. Sebelum memasuki materi kali ini, yakni mengenai unsur-unsur dan struktur cerpen, Ibu akan mengulas kembali materi minggu yang lalu, yakni mengenai kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama ialah menggunakan kata sapaan, yang kedua menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya, kita, dan kami, yang ketiga menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa definisi, yang keempat menggunakan kata-kata teknis atau kata-kata peristilahan yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas, yang kelima menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat, kemudian yang keenam ialah menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal, yang ketujuh menggunakan kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, yang kedelapan menggunakan kata-kata kerja mental, dan yang terakhir ialah menggunakan kata-kata yang bersifat persuasif atau bersifat mempengaruhi pembaca atau pendengar. Nah, Ibu akan memasuki pada materi kali ini, yakni mengenai unsur-unsur dan struktur teks cerpen. Langsung saja ke definisi teks cerpen itu sendiri. Cerpen merupakan karangan yang bersifat fiktif yang menceritakan suatu peristiwa dalam kehidupan tokohnya yang disajikan secara singkat tetapi padat. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jumlah kata dalam cerpen kurang lebih 500 sampai 5000 kata. Kemudian ceritanya singkat, lebih pendek daripada novel. Dan yang ketiga, cerita dalam cerpen menceritakan kehidupan sehari-hari. Tokoh dan penokohan dalam cerpen juga tergolong sederhana. Kemudian, cerpen hanya memiliki satu alur dan ceritanya bersifat fiktif atau imajinatif. Selain untuk menghibur, di dalam cerpen juga terdapat nilai-nilai kehidupan, yaitu yang pertama, nilai agama. Nilai agama ini berkenaan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua ialah nilai sosial. Nilai sosial ini berkenaan dengan interaksi antar tokoh atau interaksi masyarakat dengan tokoh. Kemudian yang ketiga ialah nilai moral. Nilai moral ini berkenaan dengan apa hal yang baik dan buruk, kemudian berkenaan dengan perilaku dan sopan santun. Kemudian yang terakhir ialah nilai pendidikan dan budaya. Nilai pendidikan ini berkaitan dengan apa saja yang harus dipelajari, dan nilai budaya berkenaan dengan adat istiadat masyarakat setempat yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Kemudian unsur-unsur cerpen. Cerpen dibangun oleh dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam cerpen itu sendiri. Terdiri dari yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua ada alur atau plot. Alur merupakan pola pengembangan atau susunan kejadian yang membentuk sebuah cerita. Terdapat 3 alur dalam cerpen. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Yang ketiga adalah alur campuran. Kemudian, ada tokoh dan penokohan. Tokoh ialah orang-orang yang diceritakan atau bisa juga disebut pelaku yang terdapat di dalam cerita.
Kemudian penokohan sendiri ialah sifat atau watak dari tokoh-tokoh tersebut. Kemudian ada latar. Latar merupakan tempat, waktu, suasana yang mendasari sebuah cerita. Terdapat 3 latar dalam cerpen. Yang pertama, latar waktu. Yang kedua, latar tempat. Dan yang ketiga, latar suasana. Kemudian ada amanat. Amanat di sini ialah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, yang disampaikan atau disisipkan oleh pengarang ke dalam cerpen itu sendiri. Kemudian yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa di sini merupakan cara pengarang menggunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan dalam membuat cerpen atau membuat cerita. Kemudian yang ketujuh dan terakhir ialah sudut pandang. Sudut pandang merupakan teknis penulis menempatkan dirinya sendiri di dalam cerita tersebut. Terdapat 4 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Dalam sudut pandang ini, pengarang menempatkan dirinya sebagai pelaku utama dalam cerita yang ia buat. Ciri-cirinya biasanya menggunakan kata ganti aku dan kata ganti saya. Kemudian yang kedua, ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Dalam sudut pandang ini, pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita sebagai tokoh pendamping dari tokoh utama yang ia buat dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga ialah sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, dalam sudut pandang ini, pengarang tidak menempatkan dirinya di dalam cerita tersebut, melainkan ia hanya menceritakan suatu peristiwa yang terjadi pada tokohnya. Kemudian, dalam sudut pandang ini juga pengarang hanya fokus menceritakan satu tokoh saja. Kemudian yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam sudut pandang ini, pengarang juga tidak menempatkan dirinya di dalam cerita. Namun, pengarang menempatkan dirinya di luar cerita dan hanya menceritakan tokoh-tokohnya saja. Dalam sudut pandang ini, pengarang tidak hanya memfokuskan dirinya terhadap satu tokoh saja, tetapi pengarang memfokuskan kepada semua tokoh yang ia ceritakan di dalam cerpen tersebut. Selanjutnya ialah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar cerita tersebut. Unsur ekstrinsik terdiri dari yang pertama, latar belakang masyarakat atau faktor lingkungan. Yang kedua, biografi atau latar belakang penulis. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi penulis dalam membuat cerita yang berbeda antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Selanjutnya ialah struktur pembangun cerpen. Dalam cerpen terdapat 5 struktur pembangun. Yang pertama ada pengenalan cerita. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan tokoh, menata adegan, dan menata hubungan antar tokoh. Kemudian yang kedua ialah pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, dan kesukaran yang dihadapi para tokohnya. Kemudian yang ketiga ialah menuju pada adanya konflik atau bisa disebut juga dengan konflik cerita. Pada bagian ini terjadi peningkatan kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran para tokoh. Kemudian yang keempat ialah puncak konflik atau bisa disebut juga dengan klimaks. Bagian ini merupakan bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini juga ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Kemudian yang terakhir ialah penyelesaian atau akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap atau nasib-nasib dalam para tokohnya setelah mengalami puncak konflik tersebut. Baik, selesai sudah materi yang Ibu sampaikan. Kesimpulannya yaitu cerpen ialah cerita fiktif yang menyajikan peristiwa pada pelakunya yang disajikan secara singkat tetapi padat. Dalam cerpen terdapat 2 unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini terdiri dari yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat latar, yang kelima amanat, yang keenam gaya bahasa, dan yang ketujuh sudut pandang.
Sedangkan unsur ekstrinsiknya terdiri dari yang pertama, latar belakang masyarakat atau faktor lingkungan, yang kedua, biografi atau latar belakang penulis. Kemudian, struktur pembangun cerpen, yang pertama, pengenalan cerita, yang kedua, pengungkapan peristiwa, yang ketiga, menuju adanya konflik atau konflik cerita, yang keempat, puncak konflik atau klimaks, yang terakhir ialah penyelesaian atau akhir cerita. Ya, apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar video ini ya. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan sebelumnya. Baik, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.